Diberitakan Kompas.com, peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, G30S adalah tragedi nasional yang paling kontroversial. Dalam peristiwa itu, 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD menjadi korban. Bahkan Ade Irma Suryani, putri Jenderal TNI AH Nasution juga menjadi korban. Selama bertahun-tahun, sekolah mengajarkan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Buku Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional seri 4 yang diterbitkan oleh Departemen Sosial RI Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan tahun 1994 sampai tahun 1995 mengemukakan asalan PKI mencuri. Keadaan membunuh para jenderal. Dimulai dengan menculik dan kemudian membunuh pejabat-pejabat teras Angkatan Darat untuk melumpuhkan angkatan ini. Selanjutnya diterangkan alasan penculikan tersebut, yaitu dalam penilaian PKI, Angkatan Darat harus dilumpuhkan terlebih dahulu. Sebab Angkatan Darat dianggap sebagai lawan utama mereka. Begitulah narasi pemerintah Orde Baru melalui berbagai buku dan film. Namun fakta sejarah mengungkap bukan itu yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui kenapa para jenderal diculik dan dibunuh, maka kita harus menyimak kesaksian pelakunya terlebih dahulu. PKI dianggap sebagai dalang dari penculikan dan pembunuhan para jenderal. Setelah peristiwa G30S, ribuan orang ditangkap bahkan dibunuh tanpa diadili karena dituduh PKI. Mereka yang pernah diadili, mengungkapkan peristiwa G30S tidak bisa dilihat sebagai dosa tunggal PKI. Salah satunya, Kolonel Abdul Latif yang kala itu menjabat Komandan Garnisun Kodam Jaya. Ia divonis mati dan akhirnya menghabiskan 32 tahun di penjara karena keterlibatannya dalam G30S. Dalam kesaksiannya, Latif mengatakan penculikan para jenderal adalah inisiatifnya bersama rekan-rekannya sesama perwira militer. Yakni Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti, yaitu di rumah Syam, Kolonel Latif, atau kediaman Kapten Wahyudi. Dalam rencana itu, ada Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus BC PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada tanggal 26 September tahun 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti-komunis yang harus diamankan. Daftar nama-nama tokoh yang rencananya menjadi sasaran G30S adalah 1. Jenderal TNI AH Nasution. 2. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 3. Mayor Jenderal Raden Suprapto. 4. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. 7. Wakil Presiden Muhammad Hatta. 8.
Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Saleh. 9 Jenderal Sukendro. Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Mengutip Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat dan Super Semar. 2008. Karya Dasman Jamaluddin. Sebelumnya PKI telah melancarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka PERI. Nathan Hattabri pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Menurut sumber tersebut, isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kegiatan politik, melakukan kudeta terhadap negara dan bangsa tidak benar. Yang ada hanyalah Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke maijen dan seterusnya. Dalam buku Mengapa G30S PKI Gagal? Suatu analisis 2004 karya Samsudin, Latif mengaku jenderal-jenderal itu dibunuh atas perintah Syam. Syam duduk dalam pimpinan Intel Cakrabirawa. Sebenarnya dalam perundingan tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal. Pada awalnya, niat mereka untuk membawa para jenderal menghadap kepada Presiden Pantis Soekarno di istana. Untuk membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati pimpinan Letnan I.In. Abdul Arif dari Resimen Cakrabirawa bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten In. Suradi Prawiroharjo dari Batalion 530 Brawijaya, bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgodani di bawah kendali Mayor Udarat Sujono, bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya, yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Julius Power mencatat dalam buku G30S, Fakta atau Rekayasa. 2013 operasi penculikan di bawah Untung direncanakan secara serampangan. Banyak yang akan dilibatkan, tak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel, jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi. Yang berikutnya terjadi persis yang dikhawatirkan Untung. Penculikan berubah jadi serangan berdarah. Pukul 3.30, anggota Batalion I Resimen Cakrabirawa Sersan Kepala Bungkus mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Ia khawatir, alokasi 15-20 menit untuk meluncurkan penculikan Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Letjen Ahmad Yani, tak akan cukup. Saya sendiri berpikir kok hanya 20 menit, peluangnya pasti singkat sekali. Meski begitu saya tidak lupa. Perintahnya jelas, saya mendengar langsung dari Letnan I Abdul Arif, tangkap sasaran, hidup atau mati, kata Bungkus. Letnan II Arif mengaku instruksi itu datang dari Syam. Syam menginstruksikan bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal diambil hidup atau mati. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan Presiden.
Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Yani menamparkan salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan, dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Di kediaman Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution juga menerima tembakan dari Cakrabirawa. Akibatnya, anaknya Ade Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendean mati. Sedangkan Jenderal Ah Nasution berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke lubang buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgodani Mayor Udara, Gatot Sukrisno kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya, serta 3 mayat. Padahal, Letkol Infantri Untung Samsuri mengatakan, tangkap mereka, akan kita hadapkan kepada Paduka Yang Mulia, Soekarno. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke Presiden jika sasaran sudah meninggal. Saya segera menghubungi Mayor Udarat Sujono, Komandan Satgas Pringgidani di Cenkoi, minta petunjuk, bagaimana menangani kondisi baru yang menyimpang dari skenario awal tersebut, kata Gatot. Siang itu, eksekutor G30S akhirnya mengumumkan penangkapan dan pembunuhan yang telanjur terjadi. RRI menyiarkan pengumuman soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh Dewan Revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno.